Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Nah, kali ini aku mau melanjutkan jalan-jalan atau yang biasa dikenal house plant tour di taman samping rumah aku, Bunda. Ada beberapa tanaman yang aku tanam di samping rumah ini ya. Ada juga dinding yang sebelumnya kosong, itu aku kasih tanaman juga, jadi kayak ala-ala vertical garden gitu. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama. Yuk, ikutin aku. Sebelumnya aku mau berbagi tips dulu ya Bunda, buat bunda-bunda yang bikin konten tanaman supaya tanamannya lebih menarik pada saat di video. Itu biasanya aku semprot dulu pakai air. Nah, seperti ini. Jadi yang mulanya tanamannya itu kurang menarik, kalau misalkan disemprot sama air itu akan lebih kinclong gitu ya. Nah, ini aku pakai spray, cuman ini spraynya bekas celing. Ini cairan di dalamnya hanya air biasa, bukan celing ya Bunda. Kalau misalkan celing nanti tanamannya mati, jadi pakai air biasa aja. Kemudian disemprot seperti ini, tuh jadi kelihatan banget ya, kelihatan kayak berkilau gitu, padahal cuma disemprot aja. Biasanya sih kalau misalkan yang aglonema atau tanaman karet kebo itu lebih bagus pakai kilap daun. Cuman kalau misalkan untuk sebentar-sebentar aja gitu ya, biar cepet aja gitu, biasanya aku pakai air gitu. Nah, semoga bermanfaat ya tips ini. Setelah kita jalan-jalan kemarin di halaman depan rumah aku, kali ini aku mau mengajak teman-teman buat jalan-jalan di samping rumah aku ya Bunda. Nah, di samping rumah aku ini sebenarnya itu adalah jalan menuju ke belakang gitu ya. Seperti ini. Di sisi sebelah kanan tembok itu aku beri tanaman pucuk merah. Nah, ini pucuk merahnya sudah besar. Aku rajin banget memangkas pucuk merah ini supaya dia tidak menjulang tinggi gitu ya. Jadi biar tetap segitu-segitu aja. Kemudian di atasnya itu aku kasih tanaman rambat yaitu Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew ini juga rajin aku pangkas karena kalau misalkan enggak dia akan ke bawah seperti rambut gitu ya, panjang banget. Nah, ini adalah pintu masuk atau pagar utama dari rumah aku. Di sebelahnya itu juga ada pagar. Jadi ini ceritanya pagar di dalam pagar. Nah, untuk pagar ini berfungsi untuk menjaga tanaman aku supaya lebih aman ya Bunda. Karena memang jalan ini adalah jalan umum akses ke belakang untuk menuju toko dan penginapan yang aku kelola gitu. Nah, untuk di sebelah sini ini aku kasih rak, dimana rak ini bisa ditempelin beberapa bunga tempel. Nah, jadi untuk potnya itu menggunakan pot dinding. Bunga yang aku tanam adalah bunga krokot, tapi yang jenisnya adalah pilosa. Untuk krokot pilosa ini dia batangnya gemuk-gemuk banget, cuman untuk bunganya itu kecil sekali Bunda. Jadi seperti ini, bunganya berwarna ungu. Untuk bunga yang di bawah ini aku kasih bunga lantana yang berwarna kuning dan putih. Jadi seperti ini. Di sisi sebelah kanan aku kasih tanaman daun sirih yang ditempatkan di dalam pot, kemudian aku beri sulur besi, jadinya nanti kalau misalkan udah besar ini bagus banget Bunda. Lalu di sisi sebelahnya itu aku kasih rak, dimana rak itu aku tanemin tanaman ini pucuk merah. Tapi ini pucuk merahnya yang jenisnya kerdil ya Bun, jadi dia nggak bisa besar. Tuh, lalu ini adalah pohon belimbing. Pohon belimbing ini kapan hari berbuah juga. Tapi untuk saat ini masih belum. Di bawahnya aku kasih tanaman pakis ya. Wow, pakisnya ini udah besar banget. Lalu di pohon belimbing itu aku kasih beberapa tanaman gantung. Yang ini adalah patah tulang. Untuk patah tulangnya jenisnya patah tulang yang menggantung ya Bunda. Kemudian di sebelahnya itu aku punya ivy variegata
Jadi bentuknya seperti ini. Untuk bungaku yang satu ini udah menjalar ke belimbing ya, jadi udah mengikat-ikat belimbingnya. Lalu di sebelahnya aku punya anggrek. Nah ini anggreknya kebetulan yang satu udah berbunga, bunganya bagus banget ya, warnanya ungu seperti ini, besar sekali. Lalu di sini aku juga gantungkan tanaman bunga dolar. Kemudian di sisi sebelah sini, nah di sini aku kasih tempat duduk yang kayak menyatu gitu Bunda dengan mejanya. Kemudian ada juga payung supaya kalau misalkan pas duduk itu tidak kepanasan ya. Lalu supaya terlihat lebih hijau, aku kasih tanaman Syngonium liliput yang aku taruh di pot guci. Kemudian di sebelahnya sini aku juga kasih Sansevieria katak ya. Nah jadi seperti ini. Lalu di sisi sebelah kanannya kayak di pojokan gitu aku kasih rak pojok gitu ya Bunda. Aku taruh juga Sansevieria katak. Nah di sini ada harta karun ya. Jadi tiba-tiba muncul Alocasia Black Velvet. Jadi seperti ini. Wah ini aku seneng banget waktu itu. Tapi ini bukan Sansevieria beranak Alocasia Black Velvet ya. Jadi ini ceritanya dulu pot ini aku kasih tanaman alocasia. Kemudian nggak lama alokasianya itu kayak mati gitu Bunda. Kemudian aku cabutlah alokasianya itu, aku buang karena udah nggak mungkin hidup lagi. Lalu bekas media tanamnya itu aku tanemin Sansevieria. Tapi ternyata kemungkinan bonggol dari alocasia ini tertinggal, jadinya akhirnya dia tumbuh juga di antara Sansevieria ini. Lalu ini liliput lagi. Kemudian di bawahnya aku juga taruh Sansevieria twister seperti ini, bagus banget ya. Dan yang ini kribo warna hijau. Jadi kriboku yang satu ini udah gemuk banget. Sama yang bawahnya lagi itu adalah sirih gading ya Bunda. Oke, kita lanjut di sisi sebelah kanan. Nah, untuk sisi sebelah kanan sini, ini dinding. Awalnya dinding ini adalah kosong, cuman karena kelihatan kosong banget gitu ya. Jadinya aku taruh beberapa tanaman gantung gitu. Jadinya seperti ini Bunda, supaya terlihat lebih hijau. Nah, di sini aku punya beberapa tanaman. Yang ini adalah dolar, kemudian sebelahnya itu adalah green fall. Lalu di sebelah atasnya aku punya bunga terang bulan dan Paullinia repens. Nah lanjut di bagian bawah, ini aku punya bunga lipstick. Bunga ini memiliki bunga berwarna merah terang, cuman ini masih belum berbunga ya. Ini masih merimbunkan badan dulu. Kemudian untuk bunga lipstick ini warnanya hijau, lalu daunnya itu tebal Bunda. Jadi kalau untuk bunga lipstick ini Bunda harus menyiramnya itu sekitar 2 atau 3 hari sekali aja ya, supaya tidak busuk. Kemudian untuk bunga yang di sebelahnya seperti biasanya ya Bunda, di situ saya menempatkan green fall, kemudian sirih gading, epicea, ada juga midleaf dan bunga patah tulang. Ini midleaf saya tuh seperti ini. Oke, jadi ini adalah tanaman vertical garden yang saya tempatkan di tembok halaman samping. Nah, sama seperti tembok sebelumnya, di sini aku juga menempatkan beberapa tanaman gantung ya di tembok sebelah sini. Nah, di sini aku punya ini sirih gading marble queen, sudah panjang sekali. Ini sebenarnya waktunya motong, kemudian ditanam lagi supaya jadi lebih banyak ya Bunda. Tuh udah panjang banget. Lalu di atasnya ini aku punya bunga ungu, warnanya nggak tahu ini apa. Cuman untuk tembok sebelah sini nggak begitu terawat ya Bunda, karena memang ada beberapa tanaman yang harus didahulukan gitu ya. Nah, kekurangan dari menempatkan
bunga di tembok atau menempelkannya di tembok, yaitu adalah temboknya menjadi berlumut. Karena kan beberapa hari sekali gitu ya kita menyiram bunga tersebut, jadinya kekurangannya itu tadi bunda, temboknya berlumut. Nah kemudian lanjut di sisi sebelah kanan, ini kosong karena ini sebagian dari jalan, tapi di sini aku punya beberapa tanaman anggur, ini baru aku tanam bunda. Untuk bibitnya aku beli online. Nanti kalau misalkan anggurnya udah besar, udah udah berbuah gitu, nanti aku bikin konten tentang anggur ya. Lalu ini ada pisang baru panen. Kemudian di sisi sebelah sini aku juga kasih beberapa tanaman. Sebenarnya itu adalah dapur ya, itu jendela dapur. Jadi pada saat memasak itu supaya udaranya segar gitu, di bawah-bawahnya situ aku kasih tanam. Tanaman yang aku pilih ini aku punya Sri Rejeki ya, seperti ini. Cuman ini Sri Rejekiku rusak karena kena hujan, jadi di atasnya itu kena tetesan hujan gitu loh bunda, lupa pinggirkan. Lalu di sebelahnya aku punya Calathea rufi barba. Kalau yang ini adalah Sri Gading ya bunda, ini aku kasih kayak tempat sulurnya gitu. Kemudian Sri Gading ini tuh yang besar banget, jadi dia sudah setelapak tangan saya ya. Lalu di sebelah sini aku kasih rak bunga. Untuk rak bunga ini aku tempatkan beberapa jenis Calathea seperti ini. Nah untuk yang pertama di sini aku punya Calathea silver bunda. Untuk Calathea silver ini udah besar ya, udah rimbun sekali. Lalu di sebelahnya di sini aku punya Calathea ornata seperti ini. Dan di sini juga ada Calathea ornata ya. Lalu di bawahnya di situ aku kasih tanaman Sri Rejeki. Dan yang ini adalah aku punya Calathea compact star. Nah seperti ini. Kalau yang di sini ini aku nggak tahu ini tanaman apa. Yang jelas katanya sih ada tanaman, ada kata-kata variegata gitu ya, karena ada putih-putihnya. Nah kemudian kita lanjut di sebelahnya. Di sebelahnya sini juga ada tanaman lagi bunda. Di situ ada pohon pule. Nah pohon pulenya ini aku gantungin bunga yang seperti tadi ya, Paeonia repens. Ini kalau misalkan ada bunganya itu bunganya kayak berasap gitu bunda. Kemudian di sini aku juga kasih rak. Di rak sini ada beberapa tanaman kayak ini apa namanya, janda bolong seperti ini. Ini janda bolongku yang ini tuh udah besar banget. Ini aku bikin sebagai indukan ya. Jadi kalau misalkan aku tanam-tanam gitu aku ngambilnya dari sini. Kemudian di sini aku juga kasih Aglonema Bitroy. Lalu yang ini aku nggak tahu ini namanya bunga apa ya, daun-daunan gitu. Kemudian ini juga aku nggak tahu apa, ini tuh kayak seledri gitu ya bunda. Bagus banget sih, pokoknya yang hijau-hijau gitu aku taruh aja supaya membuat halamannya semakin indah. Oke bunda, itu tadi beberapa jenis tanaman hias yang saya tempatkan di samping rumah saya. Terima kasih sudah menemani saya jalan-jalan hari ini. Bye-bye.